Assalamualaikum, saya Atihu. Tetap ya kita bicara tentang tanaman hias ya yang sebagai pembawa rezeki, pembawa ya bukan pemberi. Kalau pemberi itu tetap Tuhan ya. Seperti kita tahu Allah menciptakan alam ini dengan segala manfaatnya, termasuk si tanaman hias yang cantik ini memiliki banyak sekali manfaat. Kita akan bahas di video yang lain, tapi dalam video ini kita hanya akan membahas apa saja sih jenisnya tanaman yang membawa rezeki atau keberuntungan itu gitu ya. Nah, salah satunya yang pertama adalah bougainville atau biasa kita sebut dengan bunga kertas. Bunganya yang tipis ya seperti kertas dengan warna-warna cantiknya ini ternyata dipercaya membawa kebahagiaan dan keharmonisan di dalam keluarga kita. Dan untuk hiasan depan rumah memang cantik sekali ya Bunda ya. Kemudian ada yang tanaman kedua adalah daun kuping gajah. Ya, daun kuping gajah ini juga dipercaya sebagai pembawa aura keberuntungan di dalam rumah atau di halaman kita ya. Kemudian ada yang ketiga adalah lily peach atau kita biasa sebut sepatu pilum ya. Ini juga tanaman yang bersifat menenangkan dan membawa ketenangan, menenangkan, membawa keberuntungan. Kemudian yang ketiga seperti namanya nih bambu hoki nih, ini juga ternyata dipercaya membawa keberuntungan juga, membawa rezeki. Semakin banyak daunnya, semakin hijau daunnya, semakin bagus juga aura yang dia pancarkan untuk menarik rezeki. Jadi ini wajib nih di Bunda ditanam di dalam rumah gitu ya. Kemudian yang keempatnya adalah palem, tanaman cantik. Ini banyak sekali jenisnya, banyak variasinya, warnanya ya. Memang cantik sekali untuk ditanam di depan rumah, di halaman rumah kita ya. Banyak jenisnya Bunda ya. Ini nanti kita bahas lagi. Ini kita bicara ini dulu ya. Kemudian yang kelima ya, selanjutnya adalah jeruk emas atau cincu atau cuici disebutnya ya. Ini jeruk Cina. Ini juga dipercaya membawa rezeki, membawa keberuntungan Bunda. Jadi buahnya juga bisa dimakan ya. Selain kehadirannya menambah aura keberuntungan, juga buahnya bisa dimakan. Cocok sekali nih buat kita tanam di halaman kita atau di pekarangan kita gitu ya Bunda ya. Kemudian yang selanjutnya keenam adalah daun sri rezeki. Ini juga banyak jenisnya ya Bunda ya. Sri rezeki ini banyak sekali termasuk tanaman aglonema ya. Ini bukan hanya cantik nih, sekarang lagi digandrungi dan ternyata daun sri rezeki ini juga dipercaya sebagai pembawa rezeki di rumah kita. Jadi apa salahnya kita tanam ya, selain cantik mempercantik ruangan, taman juga manfaatnya ternyata bagus. Selain manfaat yang lain ya, memang banyak sekali manfaatnya dan ternyata juga bisa membawa keberuntungan. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh adalah ini kita bisa money tree ya, atau kita biasa sebutnya pohon dolar ya, karena daunnya yang tebal gitu ya. Ini juga dipercaya membawa keberuntungan karena bentuk daunnya disebutnya juga kenapa disebut pohon uang atau pohon dolar ya. Ini juga sangat bagus sekali untuk ditanam di rumah sebagai pembawa rezeki. Dan yang tidak kalah menguntungkan lagi ternyata adalah bunga anggrek. Bunga siapa sih yang nggak suka anggrek ya, dengan warnanya yang luar biasa, kemudian dengan bentuknya, dengan tampak mewah gitu ya. Dan ini memang di beberapa negara Cina gitu, mereka sering menempatkan bunga-bunga anggrek ini untuk di ruang kantor, di dalam rumah gitu sebagai penarik rezeki kalau menurut mereka ya. Kalau kita auranya yang membuat kita tenang, senang gitu ya. Kemudian dengan kita senang otomatis rezeki mudah datang. Konsepnya Islam kan gitu. Kita senang, kita bahagia, kita bersyukur, pikiran kita rileks gitu. Apapun mudah, keberuntungan itu mudah datang, rezeki itu mudah menghampiri kita gitu. Jadi ya masuk akal juga sih kalau tanaman-tanaman ini membawa keberuntungan atau membawa rezeki.
Itu makanya kita sering melihat bunga anggrek ini nongkrongnya nih di meja-meja kantor para pejabat, para pengusaha, ternyata memang manfaatnya bagus banget buat keberuntungan. Kemudian yang selanjutnya adalah sansevieria atau kita biasa sebutnya lidah mertua. Ini juga banyak sekali jenisnya ya, ada modelnya, jenisnya banyak sekali, tetapi manfaatnya sama saja gitu ya, atau biasa disebut juga snake plant karena mungkin karena bentuknya seperti ular atau gimana ya. Kalau orang kita biasa sebut lidah mertua, ini juga dipercaya sebagai pembawa keberuntungan. Tanaman yang selanjutnya ya, yang nomor 10-nya adalah bunga teratai. Meskipun masih jarang ditanam di halaman atau di taman, tapi ternyata ini juga dipercaya sebagai tanaman pembawa keberuntungan. Jadi nggak ada salahnya Bunda kita tanam ya, mudah juga dia perawatannya ya. Kemudian yang selanjutnya nomor 11-nya adalah bunga lavender Bunda. Bunga lavender ini aromanya yang khas, ini mampu mengusir nyamuk, makanya banyak sekali obat-obat nyamuk itu yang menggunakan ekstrak lavender ya. Nah, selain mengusir nyamuk, juga aromanya itu membawa ketenangan. Nah, justru itu bagus sekali ditanam di dalam rumah, dan ternyata membawa ketenangannya itu membuat kita lebih beruntung gitu ya. Yang bunga selanjutnya adalah tanaman jade atau kita biasa sebutnya itu daun giok ya, karena bentuknya seperti giok ini ya, bulat dan tebal hijau, ini seperti giok. Ini dipercaya adalah membawa keberuntungan seperti giok, dan ini juga sering di negara-negara Cina itu dijadikan sebagai souvenir buat teman-teman yang memulai bisnis gitu ya. Jadi itu teman-teman ya, itu adalah jenis-jenis bunga yang bermanfaat sebagai pembawa rezeki, pembawa keberuntungan. Sekali lagi ya, pembawa keberuntungan itu datangnya dari Allah, kita hanya mengusahakan untuk menjemputnya gitu ya. Dan Allah menciptakan tanaman ini tidak sia-sia dengan berbagai manfaatnya, dan salah satunya adalah untuk itu, untuk pembawa keberuntungan. Dan percaya atau tidak, tanaman ini bertasbih, tanaman ini berdoa juga kepada Allah. Jadi ketika kita menanamnya, dia juga akan mendoakan untuk kita gitu ya. Jadi itu tadi 12 tanaman sebagai pembawa rezeki ya, kita bisa tanam untuk mendapatkan manfaatnya. Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.